Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul World Want to Shake. Gimana keseruan ceritanya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan seorang emak-emak yang tengah mengetuk sebuah pintu rumah milik seorang laki-laki bernama Kanan. Kita panggil saja emak-emak yang lagi mengetuk pintu itu dengan nama Mak Ijah. Mak Ijah adalah tetangga Kanan yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih di rumah Kanan. Namun, karena ketokannya tidak ditanggapi oleh Kanan, dan ia tidak memiliki kunci rumahnya, maka Mak Ijah memutuskan untuk pulang, karena berpikir, mungkin Kanan ini tengah pergi ke suatu tempat begitu. Keesokan harinya, Mak Ijah kembali datang mengetuk pintunya, namun kembali pulang karena tidak ada jawaban. Hingga hari ketiga, dan kemudian hari keempat pun berlalu. Mak Ijah kembali ke rumah Kanan mengetuk pintu seperti biasa, sambil memanggil namanya. Tapi, tak kunjung mendapatkan jawaban. Pada hari yang kelima, Mak Ijah kini pergi ke rumah Kanan bersama Pak RT untuk memastikan keadaannya si Om Kanan ini. Sampai di depan pintu, Pak RT mengetuk pintu itu berkali-kali namun masih tidak ada jawaban. Di sana Mak Ijah dan Pak RT juga mencium bau tak sedap berasal dari dalam rumah si Kanan. Mengetahui bahwa ada hal yang tak beres, Pak RT sempat berusaha untuk mendobrak pintu tersebut. Namun sayangnya pintu itu sangat kokoh sehingga Pak RT itu gagal mendobrak pintunya. Pak RT bersama Mak Ijah kemudian berusaha mencari jalan masuk ke dalam rumah Kanan. Pak RT kemudian muter-muterin rumah Kanan dan sesampainya di belakang rumah, Pak RT melihat pintu belakangnya yang sedikit terbuka. Tidak dikunci, selayaknya pintu yang ada di depan. Pak RT bersama Bu Ijah kini masuk ke dalam rumah Pak Kanan sambil mencium aroma yang tak sedap yang semakin menyengat. Dan setelah masuk ke ruangan tengah, mereka dikagetkan dengan sosok Kanan yang telah tewas terbunuh dengan sangat tragis. Kanan sudah menjadi sebuah mayat yang kemudian mulai membusuk. Dikerubungi banyak lalat berterbangan. Mak Ijah yang tak tahan melihatnya langsung berlari keluar dan muntah-muntah tentunya. Tak lama kemudian polisi dan tim Inavis datang ke tempat kejadian. Mereka langsung memeriksa mayat Kanan sambil mencari barang-barang bukti. Polisi mengamankan sebuah buku yang terlihat habis dipakai untuk menulis. HP Kanan, sarung, dan juga turut mengamankan titik Kanan yang sudah putus terpisah di lantai. Di lain sisi, polisi kini telah menyelidiki kasus itu dengan mengecek rekaman CCTV di sekitar rumah Kanan. Dan tepat pada pukul 1 siang di hari itu, terlihat dua orang pengendara motor yang mencurigakan. Penampilan mereka terlihat seperti seorang kurir. Sebut saja kedua orang itu adalah Dadan yang mengendarai motor dan Raju penumpang motor. Keduanya tengah berboncengan menuju rumah Kanan. Sesampainya di rumah Kanan, sang sopir yaitu Dadan lalu menurunkan temannya Raju dan langsung cabut pergi. Sementara itu, Raju terlihat sedang menelpon Kanan. Ia mengatakan bahwa saya kurir makanan yang mengantar makanan Anda. Raju yang mendengar hal tersebut membantahnya bahwa Raju sama sekali belum memesan makanan. Setelah gagal menemui Kanan, Raju nekat memasuki rumah Kanan. Kanan yang mengetahui hal tersebut kemudian marah dan menegaskan sekali lagi bahwa ia tidak memesan makanan. Namun Raju beralasan bahwa ia terpaksa masuk karena kantornya bersikukuh untuk mendapatkan tanda tangan Kanan. Kanan yang tidak ingin berlama-lama tanpa basa-basi kemudian menuruti perkataan Raju dan memberikan tanda tangannya. Di saat Kanan tengah memberikan tanda tangannya, Raju yang melihat bahwa Kanan lagi lengah kemudian menusuknya dan menghantam kepala Kanan ke sebuah tembok. Kanan yang kemudian pingsan. Ia lalu digotong oleh Raju ke dalam rumah. Entah atas dasar apa Raju dengan tega menghabisi si Kanan. Itulah kronologi bagaimana Kanan tewas di rumah pada hari itu. Namun, polisi belum mengetahui kronologi kematian Kanan karena kabel rekaman CCTV itu sudah lebih dulu diputus oleh Dadan sebelum proses pembantaian. Polisi kemudian mengambil sebuah berkas yang mana berkas tersebut ternyata adalah berkas laporan Kanan.
Kanan sempat melaporkan kepada polisi bahwa beberapa hari terakhir ia merasa seperti sedang diikuti dan diawasi oleh seseorang. Benar saja pada saat itu, Kanan sedang mengendarai motor yang hendak pulang ke rumah setelah seharian bekerja. Namun di tengah jalan ke arah yang bersamaan, terlihat dari kejauhan sebuah bajai tengah berparkir. Ternyata di dalam bajai tersebut terdapat dua orang yang telah menunggu Kanan sambil mengawasi dirinya. Sebut saja kedua orang itu dengan Badrol, si supir, dan Lim penumpang bajai. Kanan yang terus mengendarai motornya perlahan-lahan mendekati bajai tersebut. Dan saat Kanan berada persis di samping bajai, Lim dengan pedangnya berusaha membunuh Kanan. Dia menusukkan pedangnya tersebut kepada Kanan, namun tusukan itu hanya mengenai punggung Kanan. Kanan kemudian jatuh tersungkur. Lim yang merasa tidak puas kemudian turun dengan membawa pedangnya. Ia berniat untuk menghabisi Kanan di sana. Namun Badrol menghalanginya dan meminta Lim untuk segera naik kembali ke dalam bajai. Ia tak ingin aksi mereka diketahui para warga yang tepat berada di sana dan memutuskan untuk segera pergi. Lim dan Badrul merasa kesal karena gagal membunuh Kanan. Mereka lalu menghubungi seseorang dan menyampaikan bahwa mereka gagal membunuh Kanan. Kini kamulah yang harus membunuh Kanan. Kematian Kanan pasti berada di tanganmu. Begitulah kata Badrul. Di lain sisi di kantor polisi yang mengetahui bahwa kabel kamera CCTV telah diputus, kini berangkat ke lokasi kejadian. Di sana para polisi itu lalu memanggil Pak RT. Singkat cerita, polisi menceritakan apa yang mereka ketahui tentang CCTV tersebut, bahwa tepat di hari sebelum kejadian pembunuhan, seseorang pelaku pengendara motor datang untuk memutus kabel CCTV. Pak RT kembali menjelaskan bahwa ia sama sekali tak menduga bahwa CCTV itu ternyata dirusak oleh pelaku pembunuhan Kanan. Karena ia mengira CCTV itu dirusak oleh komplotan jambret. Karena di hari itu juga Pak RT mendengar teriakan seseorang ibu-ibu yang tasnya telah dijambret. Seorang inspektur bernama Ardi menjawab pernyataan Pak RT bahwa ia sama sekali tak mendengar adanya penjambretan di wilayah tersebut. Ia juga meminta anak buahnya untuk mencari saksi. Singkat cerita, anak buah Ardi mendatangi sebuah rumah yang masih berada di TKP. Ia menanyakan kepada seorang mama, apakah baru-baru ini telah terjadi penjambretan di wilayah ini? Tidak, aku sama sekali tidak mengetahui hal tersebut, ujar sang ibu pemilik rumah. Namun ia sempat mendengar dari tetangganya. Katanya emang benar telah terjadi penjambretan. Anak buahnya itu lalu meminta nomor tetangga yang dimaksud dan berusaha untuk menelponnya. Namun tak ada jawaban. Sementara itu Inspektur Ardi juga memeriksa tetangga yang berada di sekitar rumah Kanan. Inspektur menanyakan macam mana keseharian Ardi selama hidup. Tetangga lalu menyampaikan bahwa sebenarnya 1 bulan yang lalu Kanan sempat bertengkar dengan istri dan mertuanya. Yang mana pertengkaran itu akhirnya membuat istri dan mertua Kanan memilih untuk cabut dari sana. Mertua tak terima dan memarahi Kanan, bukannya bersyukur karena istrinya telah hamil. Kanan justru malah meminta istrinya untuk menggugurkan kandungannya. Singkat cerita, istri Kanan kini sedang dimintai keterangan oleh para polisi. Polisi yang menanyakan kenapa ia bertengkar dengan Kanan hingga memutuskan untuk pergi. Istri Kanan yang bernama Vidya menegaskan bahwa mereka bertengkar karena Vidya mengetahui bahwa ternyata Kanan telah memiliki seorang istri sebelum dirinya. Hal tersebutlah yang kemudian membuat Vidya kini mengetahui alasan mengapa Kanan selalu memintanya untuk menggugurkan kandungan saat hamil. Inspektur Ardi pun menanyakan dari mana Vidya bisa mengetahui bahwa Kanan telah memiliki seorang istri sebelum dirinya. Ternyata singkat cerita, di dalam kamar, Vidya yang sedang menyisir rambutnya melihat sebuah notif masuk di HP Kanan. Ia yang penasaran lalu membuka isi pesan tersebut dan mendapati sebuah fakta bahwa ternyata Kanan telah memiliki seorang istri bernama Yamini. Vidya yang mengetahui hal tersebut lalu menghampiri Kanan dan meminta penjelasan. Apakah benar bahwa dirinya adalah istri yang kedua? Kanan yang sudah kepergok kini hanya bisa mengiyakan tanpa bisa berkutik. Inspektur Ardi lalu meminta Yamini untuk memberitahukan di mana lokasi Yamini berada. Vidya yang sempat men-screenshot dan mengingat alamat yang ada di HP Kanan, kemudian menulisnya ke sebuah kertas. Vidya yang telah menuliskan alamat Yamini, lalu menyerahkan kepada Inspektur Ardi. Inspektur Ardi bersama anak buahnya, kemudian bergegas untuk pergi ke Banglor, menghampiri Yamini.
Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Yamini dan kembali memperkenalkan diri sambil menunjukkan foto Kanan. Apakah Yamini mengetahui tentang Kanan? Yamini lalu berkata bahwa ia tidak mengetahui siapa Kanan. Namun ia mengatakan bahwa yang ada di foto itu adalah suaminya yang bernama Krishna di dalam rumah. Ardi bertanya tentang lokasi di mana suami Yamini tinggal saat ini. Yamini kemudian mengatakan bahwa saat ini Krishna sedang berada di Inggris. Ia sudah ada di sana sejak 5 tahun yang lalu. Inspektur Ardi lalu menegaskan bahwa suaminya telah meninggal karena dibunuh oleh seseorang. Yamini yang mendengar hal tersebut itu kemudian shock. Dan lebih shock lagi ketika Inspektur Ardi memberitahukan bahwa selama ini suaminya telah menikah lagi dan memiliki istri kedua. Inspektur Ardi menanggapi, apakah Yamini gak pernah curiga sama sekali ya? Curiga lah anjay, istri mana yang gak curiga kalau suaminya pergi selama 5 tahun gak balik-balik? Setelah itu Inspektur Ardi lalu menceritakan fakta yang sebenarnya bahwa selama ini suaminya berada di India, tepatnya di Chennai. Yamini telah dibohongi olehnya dan terkait paket yang datang dari Inggris, itu adalah paket yang dikirim oleh Jagaris, teman suami yang memang bekerja di Inggris sana. Inspektur Ardi juga menjelaskan bahwa Krishna yang dimaksud sebagai suami Yamini juga merupakan orang bernama Kanan bagi istri keduanya. Singkat cerita, polisi telah pulang dari Bangalore dan kini berhasil mengetahui perusahaan ekspedisi yang mempekerjakan pelaku pembunuhan Kanan. Polisi mengetahui perusahaan ekspedisi itu dari pantauan CCTV yang merekam logo perusahaan tertera di baju pelaku dan pergi ke lokasi. Sesampainya di sana, polisi langsung melakukan pemeriksaan kepada seluruh karyawan. Mereka bahkan bertemu dengan Dadan dan Raju. Akan tetapi Dadan dan Raju menjawab pertanyaan polisi itu dengan tenang dan biasa-biasa aja begitu. Ditambah lagi karena rekaman CCTV yang buram. Sampai detik ini polisi masih belum mengetahui wajah pelaku pembunuhan dan siapa identitasnya. Keesokan harinya saksi yang mengetahui tentang penjamretan itu kini hadir untuk memenuhi panggilan polisi. Di sana ia dicecar dengan berbagai pertanyaan. Pihak kepolisian lalu menunjukkan sebuah foto dan bertanya, apakah pelaku pemutusan CCTV adalah orang yang melakukan penjamretan saat itu? Bukan, ujar saksi. Pelaku penjamretan mengenakan kemeja dengan motif bunga. Postur penjamret itu juga lebih tinggi dan tidak menggunakan motor seperti yang ada di foto. Kemudian bertanya lagi, setelah dijamret apa yang dilakukan korban? Saksi menjawab, korban saya antarkan ke rumah sakit. Saya yang melihat korban tengah hamil memberhentikan bajai yang sedang lewat dan mengantarkannya ke rumah sakit terdekat. Polisi bersama saksi itu kemudian pergi ke pangkalan bajai untuk mencari si sopir bajai yang mengantarkan korban. Namun setelah beberapa waktu melakukan pencarian, hasilnya nihil. Mereka tak menemukan sopir itu di sana. Mereka kemudian beralih ke rumah sakit terdekat dan menanyakan, apakah 1 minggu yang lalu ada seorang emak-emak hamil datang ke sini dengan menggunakan bajai. Petugas rumah sakit yang melakukan pengecekan data tidak menemukan orang yang dimaksud. Dalam 1 minggu tidak ada emak-emak hamil yang melakukan pengecekan kesehatan di mari. Polisi pun kemudian pulang dengan tangan kosong. Mereka tampak frustasi dan menemui jalan buntu. Aduh, kasihan polisinya. Namun sutradara ternyata memiliki hati yang baik. Tiba-tiba kita diperlihatkan dengan si korban yang merupakan ibu hamil. Si ibu hamil yang sedang berjalan di dalam gang kompleks. Rupanya telah ditunggu oleh seorang pria berkemeja bunga-bunga. Saat si ibu hamil itu berada di dekatnya, sang pria berkemeja bunga-bunga pun menjamret kalung yang dikenakan si emak-emak. Ternyata pria berkemeja bunga itu merupakan penjamret yang juga pernah menjamret emak itu saat di depan muka kanan. Ibu yang kalungnya dijamret kemudian terjatuh ke aspal. Secara kebetulan si mamang saksi lewat di jalan itu dan kemudian menghampiri emak tersebut. Ia juga sempat menyaksikan penjamretan kalung ibu hamil itu dan makku dugo, makku sangko, si Dadan malah lewat di jalan itu. Kali ini ia lewat bukan bersama Raju melainkan bersama Lim, orang yang awalnya menusuk Kanan dengan pedang saat dibajai. Saksi meminta Dadan dan Lim untuk berhenti membantunya, tapi mereka tidak memperdulikan saksi dan tetap melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian sebuah bajai lewat di jalan tersebut. Saksi lalu meminta pertolongan supir bajai untuk membawa ibu hamil itu ke rumah sakit. Di dalam bajai diketahui ternyata ibu hamil itu bernama Roseline. Kita panggil saja Mak Ros. Mak Ros terus memegangi perutnya sambil menangis kesakitan. Ternyata Mak Ros adalah seorang gadis yang pada 10 tahun silam sedang melakukan wawancara di sebuah perusahaan di Inggris.
Ma'rus akan diwawancarai oleh seorang manajer yang ternyata bernama Jagaris. Saat pertama kali melihat Ma'rus, Jagaris langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ihim. Atas nama cinta ia kemudian meluluskan Ma'rus, walaupun hasil tes wawancara Ma'rus sebenarnya di bawah rata-rata. Ma'rus pun akhirnya berhasil kerja di perusahaan itu berkat Bang Jagaris. Sehari-hari Bang Jagaris terus membantu Ma'rus dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ma'rus yang merasa bahwa Jagaris adalah orang yang baik, kini mulai merasa nyaman dan rasa cinta pun tumbuh di antara keduanya. Asik. Keduanya kini memutuskan untuk menjalin kasih, menjadi sepasang kekasih dan banyak menghabiskan waktu bersama. Sementara itu Ma'rus lama-kelamaan mengetahui tentang hubungan Ma'rus dengan sang kekasih Bang Jagaris. Meminta agar Ma'rus membawa Bang Jagaris ke hadapannya. Keesokan harinya Bang Jagaris yang merupakan pria gentle ke rumah Ma'rus dan menemui orang tuanya. Kedua orang tua Ma'rus menyetujui hubungan mereka, namun hubungan mereka tidak semulus itu. Mereka memiliki suatu kendala, yaitu perbedaan agama. Namun atas nama cinta, Bang Jagaris rela pindah agama, satu agama dengan Ma'rus. Kini kendala dalam hubungan mereka telah berhasil dihilangkan. Singkat cerita, Bang Jagaris dan Ma'rus pun meresmikan hubungannya ke jenjang pernikahan. Bang Jagaris mengisi hari-hari dengan Ma'rus dengan penuh warna, dengan penuh rasa cinta. 6 bulan setelah pernikahan, kedua orang tua Ma'rus mengatakan kepada Ma'rus bahwa mereka ingin menggendong seorang cucu. Ma'rus menyampaikan hal itu kepada Bang Jagaris, namun Bang Jagaris menolaknya dengan alasan bahwa mereka akan menjadi seorang anak jika hidup mereka sudah terbilang mapan. Suatu ketika perusahaan memindahkan tugaskan Bang Jagaris ke Noida, negara bagian utara Pradesh, India. Bang Jagaris dengan senang hati menerimanya karena ia berpikir akan mendapatkan uang dan uang yang lebih banyak. Ma'rus dan Bang Jagaris pun kini terpaksa hidup terpisah. Awalnya hubungan mereka masih hangat, masih sangat harmonis. Bang Jagaris sering menghubungi Ma'rus. Hingga seminggu kemudian Bang Jagaris jarang menghubungi Ma'rus dan kini Ma'rus yang justru sering menghubungi Bang Jagaris. Namun Bang Jagaris jarang menjawabnya. Singkat cerita 3 bulan telah berlalu. Ma'rus teringat bahwa dulu Bang Jagaris pernah menghubunginya melalui temannya. Kini Ma'rus mencoba untuk menanyakan kabar Bang Jagaris melalui temannya. Ternyata teman Bang Jagaris tersebut adalah Kanan yang juga berada di Noida. Kanan menjelaskan kepada Ma'rus bahwa Bang Jagaris sekarang sedang berada di Inggris dan sebentar lagi akan kembali ke Chennai, India. Singkat cerita, Ma'rus datang ke Noida bertemu dengan Kanan di suatu kafe. Kanan mengatakan kepada Ma'rus bahwa ia dulu sering melihat Bang Jagaris menelepon seseorang. Dan Ma'rus selalu bertanya kepada Kanan siapakah orang yang sering ditelepon Bang Jagaris itu. Kanan lalu menjawab pertanyaan Ma'rus bahwa orang itu adalah teman wanitanya. Ma'rus merasa sedih mengapa Bang Jagaris tidak mengakui dirinya sebagai seorang istri. Dan yang membuat Ma'rus tambah sedih lagi adalah ia bingung harus mengatakan apa kepada orang tuanya nanti. Kanan yang mendengar hal itu sempat kesal kepada Bang Jagaris dan mengutuk tindakannya. Kanan lalu berjanji dan membantu Ma'rus menyelesaikan masalah ini. Beberapa hari kemudian, Kanan bertemu dengan Ma'rus. Ia menyampaikan bahwa ia sempat menghubungi Bang Jagaris dan berbicara dengannya. Kanan sempat memberitahukan kabar Ma'rus kepada Bang Jagaris, namun Bang Jagaris malah cenderung tidak memperdulikan Rus. Ia kemudian kesal dan mengakhiri pembicaraan. Rus yang mendengar hal itu seolah-olah sudah merasa hampa dan bosan dengan Jagaris. Ia mengatakan bahwa Jagaris adalah bukti nyata kesalahan terbesar pernah ia lakukan, dan Rus akan berusaha melupakannya. Rus juga meminta kepada Kanan untuk tidak lagi menemuinya, namun Kanan justru berusaha untuk terus memepet Rus. Ia sering menghubungi Rus via telepon. Singkat cerita, Kanan bertemu dengan Rus. Ia menyampaikan bahwa ia mencintai Rus dan berjanji akan menyembuhkan luka yang telah ditinggalkan Jagaris di hati Rus. Rus yang mendengarkan janji manis dari Kanan kemudian terbuai. Mereka kini resmi berpacaran dan kelak akan menikah. Saat Kanan sedang memeluk Rus, terlihat Kanan yang tengah mengambil foto mereka secara diam-diam, dan saat itu pula terlihat bahwa ternyata Kanan dan Jagaris sudah merencanakan hal tersebut. Sejatinya, Kanan adalah seorang playboy yang sering memainkan hati wanita. Tak berapa banyak wanita yang telah menari-nari di telapaknya, padahal Kanan sudah menikah dengan Yamini yang berada di Bangalore. Singkat cerita, saat Jagaris baru pertama kali tiba di Noida, ternyata ia sekamar dengan Kanan yang merupakan koleganya, walaupun mereka berbeda perusahaan. Pada saat itu, Bang Jagaris yang HP-nya lowbat meminjam HP Kanan
meminjam HP kanan untuk menghubungi istrinya, Rose. Gadis yang menyampaikan kepada Rose bahwa kini ia telah sampai di Noida. Itulah awal mula Kanan mendapatkan nomor si Rose. Di malam minggu, Kanan mengajak Bang Jagaris untuk pergi ke sebuah klub malam. Jagaris terlihat canggung saat masuk ke sana. Di sana, Kanan memperkenalkan Jagaris kepada manajernya yang bernama Sakna. Sakna yang terpesona dengan Jagaris mulai sange kepada dirinya. Ia lalu mencoba untuk menggoda Jagaris. Jagaris yang awalnya Mimin kira cupu ternyata adalah suhu, bro. Jagaris selalu menerima godaan Sakna dan kini melayani Sakna, berwik-wiknya dengannya. Keesokan harinya di balkon apartemen, Kanan bertanya kepada Jagaris apakah ini merupakan kali pertama dia melakukannya. Iya, bahkan setelah aku menikah, ini adalah pengalaman pertamaku. Jagaris selalu memberitahukan kepada Kanan bahwa Sakna akan membawanya pergi ke Inggris. Jagaris merasa senang karena ini merupakan kesempatan baginya, karena saat ini di otak Jagaris hanya berisi karir, uang, dan uang. Bagaimana caranya agar bisa menghasilkan uang lebih banyak? Kanan lalu menanyakan kepada Jagaris lalu bagaimana dengan istrinya. Uang lebih penting daripada seorang istri. Ia meminta Kanan untuk mencari-cari alasan jika sewaktu-waktu istrinya menanyakan kabar dirinya. Kanan pun setuju untuk membantu Jagaris. Kanan yang sebelumnya sudah berjanji kepada istrinya bahwa ia akan pergi ke Inggris, kini meminta bantuan Jagaris untuk bisa mengirimkan beberapa paket dari Inggris sebagai bukti untuk istrinya. Dan deal, mereka berdua lalu sepakat. Inilah alasan mengapa sekarang Kanan bisa mendapatkan Rose. Berbulan-bulan telah berlalu, Kanan yang menjalani hubungan dengan Rose ternyata pernah meniduri Rose. Bahkan membuat Rose mengandung anaknya sebanyak 2 kali, ajaib. Namun Kanan menyuruh Rose untuk terus menggugurkan kandungannya. Namun kali ini, Rose menolak perintah Kanan. Ia akan tetap mengandung anaknya Kanan. Hal itulah yang kini membuat hubungan Rose dan Kanan menjadi retak. Suatu hari, saudara Rose melihat Kanan yang sedang berjalan dengan seorang gadis bernama Vidya. Ia lalu mengikuti kemana Kanan pergi dan ternyata Kanan masuk ke dalam sebuah rumah yang kini merupakan tempat tinggalnya bersama Vidya. Saudara Rose tadi itu ternyata bernama Raju. Begitu pula dengan Lim yang merupakan paman Rose. Mereka semua lalu berkumpul dengan yang lainnya di suatu kamar. Mereka kesal dengan apa yang telah Kanan lakukan kepada Rose. Mereka sakit hati karena mengetahui bahwa Rose telah ditipu dan dipermainkan oleh Kanan. Mereka lalu merencanakan sebuah aksi untuk menghabisi Kanan. Seminggu terakhir mereka terus mengawasi Kanan. Dan Badrul bersama Lim lalu memulai pembukaan aksi mereka dengan menusuk Kanan walaupun tusukan itu tidak berhasil menghabisi Kanan. Badrul menelpon Rose bahwa dirinya lah yang seharusnya menghabisi Kanan. Keesokan harinya lalu mereka melancarkan aksi pembunuhannya. Dadan bertugas untuk memutus kabel CCTV dan Raju bertugas untuk menangkap Kanan. Ia memukul dan menyiksa Kanan di dalam ruangan itu. Rose sudah menunggu untuk membunuh Kanan. Kanan yang terkejut karena Rose tengah hamil tua, lalu bertanya mengapa Rose bisa ada di sini. Kanan kemudian berkata bahwa ia bukanlah wanita lemah yang tak berdaya dipermainkan oleh laki-laki bejat seperti dirimu. Singkat cerita, Kanan yang kini sudah tak berdaya diminta Rose untuk menuliskan alamat istri pertamanya si Yamini. Setelah menuliskan alamat tersebut, Kanan lalu memelas kepada Rose dan meminta maaf kepada dirinya. Ia berjanji akan berubah jika Kanan memberikannya kesempatan yang kedua kalinya. Namun beras sudah menjadi nasi, dan nasi yang kebanyakan air lalu menjadi bubur. Rose sudah muak dengan kelakuan Kanan dan tak ingin ada wanita yang menjadi korban berikutnya. Raju lalu membekap mulut Kanan agar tidak berteriak saat Rose memotong titiknya. Tak lama kemudian, Kanan pun akhirnya tewas. Rose dan Raju telah menyiapkan rencana itu matang-matang untuk menghilangkan jejak Raju, lalu mengganti pakaian, dan agar tidak ada sidik jari yang tertinggal. Rose menggunakan kulit palsu di tangannya. Setelah berhasil membunuh Kanan, mereka lalu pergi dari sana. Rencana kedua lalu dijalankan. Kini Rose berperan seolah-olah dia adalah korban penjambretan. Penjambretan itu tentunya dilakukan oleh saudara-saudara Rose. Mereka sengaja merencanakan aksi penjambretan itu untuk membuat alibi, seolah-olah penjambret itulah yang memotong kabel CCTV. Beberapa hari kemudian, Rose yang sedang santai melihat sebuah berita tentang polisi yang telah menemukan seorang mayat laki-laki yang tewas secara bersamaan. Dan secara bersamaan di tempat yang sama juga telah terjadi aksi penjambretan. Polisi kemudian memberikan klarifikasi bahwa kasus ini murni kasus pembunuhan yang dilandasi rasa dendam.
Polisi menyimpulkan hal itu setelah melihat mayat kanan yang tewas secara mengenaskan. Di akhir cerita, terlihat seorang pemulung yang sedang mengorek-ngorek sesuatu, dan di dalam tempat sampah saat sedang mengorek-ngorek tempat sampah itu, dia lalu dikejutkan dengan sebuah janin hasil aborsi yang penuh darah. Dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.